Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dara Sri Intan dengan NIM 2130111025. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang siklus air. Siklus air. Apa itu siklus air? Siklus air atau siklus hidrologi merupakan tahapan peristiwa yang terjadi pada air dari lapisan atmosfer hingga kembali lagi ke bumi melalui tahapan kondensasi, presipitasi, evaporasi, transpirasi, dan infiltrasi. Baik, selanjutnya siklus ini selalu terjadi terus-menerus tanpa memiliki akhir secara berulang. Proses daur air ini erat kaitannya dengan kehidupan sehari-hari. Baik, alur siklus air secara sederhana. Proses ini terjadi diawali dengan panas matahari yang menyebabkan air mengalami penguapan dari air atau evaporasi atau dari tumbuhan transpirasi. Air yang berubah jadi gas terus naik hingga pada ketinggian tertentu di atmosfer. Di sana terjadi perubahan suhu yang menyebabkan terjadinya proses pengembungan atau pembentukan awan yang bisa disebut dengan kondensasi. Beberapa waktu kemudian, awan semakin gelap karena kandungan uap air di dalamnya bertambah. Lalu terjadilah proses turunnya hujan ke bumi atau presipitasi melalui air, salju, hujan es, dan kabut. Air yang jatuh ke bumi akan diserap ke dalam pori-pori tanah atau infiltrasi. Air yang tersimpan itu lama-lama mengalir dan terkumpul di pegunungan, lalu muncul sebagai sumber air. Proses pertama dalam siklus air ialah evaporasi. Siklus ini menunjukkan proses penguapan air yang berasal dari air laut, sungai, danau, rawa, dan lainnya. Pada proses ini terjadi perubahan zat cair menjadi gas yang terkumpul di bagian atmosfer bumi. Selanjutnya, proses kondensasi. Setelah proses evaporasi terjadi, uap air akan terkumpul di atmosfer dan berubah menjadi awan. Lama-kelamaan, awan akan berpindah ke tempat yang lebih tinggi karena terbawa angin. Semakin tinggi suatu tempat, maka suhunya semakin rendah. Akibat perubahan suhu dan awan sudah mengandung banyak uap air, maka kumpulan air tersebut akan mengalami pengembunan yang membentuk titik-titik air, lalu membentuk awan hitam yang siap turun sebagai hujan ketika mencapai titik jenuhnya. Proses presipitasi merupakan lanjutan dari kondensasi. Presipitasi merupakan proses turunnya air dari awan menuju bumi. Seringkali kita kenal dengan sebutan hujan. Presipitasi terjadi akibat pendinginan dan penambahan uap air, sehingga air yang membentuk awan mencapai titik jenuh. Semakin banyak uap air yang terbentuk, maka tetesan air hujan yang turun pun semakin banyak juga. Air tidak hanya turun dalam bentuk hujan saja, tetapi juga salju. Pada musim dingin, ketika suhu berada di bawah titik beku atau 0 derajat Celcius atau 30 derajat Fahrenheit, uap air akan terkondensasi menjadi es yang padat tanpa melalui tahap cair. Kristal es yang terbentuk kemudian menyerap dan membekukan uap air di sekitarnya menjadi kristal salju yang kemudian jatuh ke bumi. Selanjutnya proses transpirasi adalah ketika air menguap dari tanaman, terutama melalui daun. Hal tersebut juga dapat berpotensi untuk mengembalikan uap air kembali ke udara. Proses terakhir dalam siklus air adalah proses infiltrasi atau penyerapan. Setelah turun ke bumi, air akan diserap oleh tanah, bahkan diserap juga oleh tumbuhan. Infiltrasi secara umum dipengaruhi oleh berbagai sifat tanah dan vegetasi. Proses infiltrasi ini memegang peranan penting dalam mendistribusikan air hujan.
Tanah yang tidak dapat menyerap air dengan baik dapat menjadi pemicu terjadinya bencana seperti banjir, erosi, ataupun tanah longsor. Air yang terserap jauh ke dalam tanah juga sulit untuk dijangkau manusia. Dan ini dapat menyebabkan kekeringan dan kesulitan air. Namun, air yang terserap dengan baik di bawah tanah dapat dimanfaatkan sebagai ketersediaan air untuk irigasi di musim kemarau. Nah, baik, ada manfaat siklus air bagi kehidupan manusia, yaitu yang pertama, siklus air bermanfaat untuk menjaga ketersediaan air bersih yang jumlahnya terbatas di bumi, atau kebanyakan air di bumi adalah air garam yang tidak bisa diminum. Siklus air mendaur ulang air secara alami, sehingga bersih tetap tersedia di bumi. Dan siklus air adalah sebagai pencuci lapisan biosfer. Biosfer adalah lapisan yang dihuni makhluk hidup termasuk manusia, hewan, dan tumbuhan. Dengan adanya hujan air akan membersihkan polusi udara seperti asap, debu di atmosfer dan menurunkannya ke permukaan bumi. Nah, selanjutnya mari kita bernyanyi siklus air. Ayo kita belajar siklus air. Siklus air adalah proses perputaran air dengan terus-menerus dari bumi ke atmosfer, kemudian kembali ke bumi. Laut, sungai menguap, itu evaporasi, lalu membentuk awan, itulah kondensasi. Air jatuh ke bumi, itulah presipitasi. Air menyerap, itulah infiltrasi, itulah tahapan siklus air di bumi.